Selamat pagi, Shalom. Akan saya bacakan berita gereja GKJ Jebres tanggal 31 Oktober 2021. Romawi 1, ibadah minggu onsite. Majelis GKJ Jebres dan Badan Peribadatan kembali melaksanakan ibadah tatap muka atau onsite dengan 3 kali ibadah jam 6.30, jam 9, dan jam 17 WIB. Kapasitas setiap jam ibadah adalah 50% dari kapasitas gedung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jemaat dimohon dapat mempersiapkan diri dengan baik dan diharapkan telah mendapatkan suntikan vaksin. Setiap warga jemaat diharapkan mendaftar ke pengurus kelompok akan beribadah di kebaktian pagi, siang, atau sore. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi dengan mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Romawi 2, mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain, bisa dimasukkan ke kotak persembahan di halaman pada saat awal datang beribadah. Khusus untuk persembahan janji iman dan bulanan operasional, jemaat dimohon untuk menulis sendiri tanggal dan nominal yang dipersembahkan sehingga majelis tinggal menandatangani atau memvalidasi. Romawi 3, amplop persembahan komisi. Telah disediakan amplop khusus untuk persembahan komisi bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan untuk komisi, misal komisi anak, komisi remaja, pemuda, dan lain-lain, bisa mengambil dan dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan. Romawi 4, persekutuan gabungan pemuda dan remaja. Diberitahukan kepada seluruh pemuda dan remaja bahwa persekutuan pemuda dan remaja secara onsite dengan protokol kesehatan telah dimulai kembali setiap hari Sabtu pukul 18 WIB. Mohon kehadiran seluruh pemuda dan remaja GKJ Jebres. Romawi 5, rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres. Minggu 17 Oktober 2021, jam 6.30 sebanyak 93 jemaat, jam 9 sebanyak 78 jemaat, jam 17 sebanyak 85 jemaat. Total yang hadir Minggu 17 Oktober 2021 adalah sejumlah 256 jemaat. Minggu 24 Oktober 2021 jam 6.30 sebanyak 111 jemaat, jam 9 83 jemaat, jam 17 72 jemaat. Total yang hadir Minggu 24 Oktober 2021 adalah sebanyak 266 jemaat. Romawi 6, persembahan 24 Oktober 2021. 1. Persembahan kotak putih sebanyak Rp1.572.000. 2. Persembahan kotak merah sebanyak Rp1.546.000. 3. Persembahan bulanan dan operasional sebanyak Rp750.000. 4. Persembahan janji iman sebanyak Rp810.000. 5. Perpuluhan sebanyak Rp800.000. 6. Rebon sebanyak Rp10.000. 7. Lahan parkir sebanyak Rp100.000. Romawi 7, yang menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini beliau Bapak Pendeta Suwarto SSE. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, atau Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silahkan menghubungi Majelis GKJ setelah jam ibadah. Demikian berita gereja GKJ Jebres tanggal 31 Oktober 2021. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita memasuki panggilan beribadah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah aku datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap, dan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Marilah kita bersuka cita menyanyikan lagu pujian syukur. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah ibadah penutup bulan keluarga dan perayaan HUT GKJ Jebres yang ke-19 hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara. Amin. Jemaat yang terkasih, tak terasa bulan keluarga telah kita hayati dan kita rayakan. Bulan keluarga tahun 2021 ini mengambil tema Tuhan Pulihkan Keluargaku dengan subtema mengelola luka batin untuk ikut memulihkan sesama. Tema ini sengaja dipilih dengan kesadaran adanya luka batin di dalam keluarga, termasuk di dalam keluarga Kristen. Luka batin adalah hal yang wajar, bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Itu bukan sesuatu yang memalukan, tetapi harus dikelola dengan baik, sehingga keluarga bahagia dan sejahtera. Pada hari ini, dalam rangka penutupan bulan keluarga, kita diajak untuk saling menyembuhkan luka batin, sehingga keluarga-keluarga Kristen mengalami pemulihan, disembuhkan dari luka batin, menjadi keluarga-keluarga yang damai dan sejuk. Sebuah keluarga dapat menjadi keluarga yang damai dan sejuk jika Yesus berada di tengah-tengah keluarga. Tuhan
Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan seraya mengaku dosa-dosa kita. Kita memperhatikan dengan seksama kitab Yesaya 59 ayat 1 dan 2 demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mari kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut kasih setiamu. Hapuskanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka menjadi tahir. Basuhlah aku, maka menjadi lebih putih dari salju. Kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Kalau tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, Jemaat sandang baik berdiri. Sebagai pelayan Tuhan, perkenankan saya menyampaikan bahwa bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus hati mengakui dosanya, Allah yang penuh kasih dan rahmat mengaruniakan pengampunan dosa. Terimalah berita anugerah sebagaimana nyata dalam firman-Nya, 1 Petrus 2:24 demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Kiranya pengampunan dari Allah nyata atas kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar
Mari kita berdoa. Dalam sukacita dan kebahagiaan di ibadah penutupan bulan keluarga serta perayaan HUT gereja kami yang ke-19, sungguh Tuhan, jiwa, roh, hati kami haus dan rindu dengar-dengaran akan sabda kebenaran firman. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah, kami hamba-hambamu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa yang membawa kitab, mari kita membuka dari kitab Kejadian 50. Kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai 21, kita baca bergantian, saya yang ganjil, Bapak Ibu saudaraku ayat yang genap. Kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya pada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Tetapi Yusuf berkata pada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan yang berbahagia mereka yang mendengarkan, memerhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Diberkati Tuhan pagi ini. Puji Tuhan. Kalau kemarin kita ibadah HUT GKJ Bres yang ke-19 secara online, maka perayaan kita buat di minggu ini, di minggu 31 Oktober, bersamaan dengan ibadah penutupan bulan keluarga. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan keluarga adalah ibarat telur-telur dalam sebuah
keranjang. Hubungan orang-orang dalam keluarga memang penuh dengan dinamika. Dalam sebuah relasi, dalam sebuah hubungan antar anggota keluarga, itu penuh dengan dinamika. Nah, mereka adalah ibarat telur-telur dalam keranjang. Kapan telur-telur berbenturan dan retak? Kalau mereka terletak berada dalam satu keranjang yang sama. Dua telur yang terletak berjauhan atau dalam keranjang yang berbeda tidak mungkin akan berbenturan atau bergesekan. Tetapi justru telur yang terletak dalam satu keranjang yang sama itu justru yang akan bergesekan, itu yang justru akan berbenturan. Anak dan orang tua, kakak dan adik, mertua dan menantu, kemenakan dan ipar. Ibarat telur-telur yang sama berada dalam satu keranjang. Mereka berdekatan, karena itu mereka berbenturan. Mereka bisa bergesekan. Nah, yang namanya gesekan, yang namanya benturan, bahkan keretakan adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Terkadang dalam sebuah relasi, hubungan dalam keluarga, bila retak, muncul krisis yang bila membesar menjadi konflik dan pada akhirnya akan menjadi petaka. Tentu Bapak Ibu yang sudah berkeluarga puluhan tahun akan mengamini, akan mengiyakan pengalaman-pengalaman hidup kita sehari-hari. Nah, seharusnya keluarga yang ideal adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Tapi sekali lagi dalam fakta realita, keluarga idaman, keluarga yang berjalan harmonis itu bisa berubah arah. Mungkin dikarenakan sikap orang tua yang memilih kasih di antara anak-anaknya. Maka ada istilah anak emas di antara keluarga. Nah, mengapa anak-anak saling berebut harta warisan dan saling membelakangi? Bagaimana kalau keluarga mengalami hal yang memahitkan? Apakah masih dapat dipulihkan? Disatukan kembali? Tentu dengan kondisi yang demikian, tidak nyaman untuk dijalani sebagai keluarga yang ideal, sebagai keluarga yang harmonis. Nah, pertanyaan ini atau pergumulan-pergumulan yang sama yang mungkin panjenengan alami, panjenengan hadapi, akan kita jawab, akan kita temukan jawabannya tercermin dari keluarga Yakub dan anak-anaknya. Khususnya hubungan relasi anak-anaknya antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Tentu kalau Bapak Ibu membaca secara utuh kisah keluarga Yakub, salah satu penyebab ketidakharmonisan keluarga Yusuf dan saudara-saudaranya adalah Yakub memperlakukan istimewa Yusuf anaknya dibanding kakak-kakaknya.
sehingga membuat iri hati kepada Yusuf. Dan karena iri hati itulah mereka ingin membunuh Yusuf. Namun untunglah rencana itu berubah sehingga akhirnya mereka menjual Yusuf kepada pengusaha, kepada orang kaya di Mesir. Hari ini dalam ibadah penutupan bulan keluarga ini, kita bisa melihat bahwa hubungan relasi dalam sebuah keluarga yang tadinya rusak, yang tadinya retak, dapat dipulihkan kembali. Mereka kembali hidup bersama sebagai keluarga. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang yang namanya gengsi, yang namanya rasa sakit hati atau luka batin yang terus dipelihara membuat orang lebih memilih untuk tidak mengampuni. Sekali lagi orang Jawa punya istilah dadio godhong moh nyuwek, dadio banyu moh nyawu. Alasannya cukup sederhana, biar tahu rasa. Nah, kisah perjumpaan Yusuf dan saudara-saudaranya berlawanan dengan kisah kebanyakan orang yang endingnya tragis, yang endingnya hancur. Tetapi dalam kisah yang kita baca ini, endingnya sangat-sangat membahagiakan. Dalam bacaan kita hari ini, Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 dilukiskan bahwa kini Yusuf berada di atas angin. Kalau dulu ditindas, kalau dulu dianiaya, kalau dulu dibully, sekarang Yusuf berada di atas angin. Ia menjadi seorang penguasa, seorang pemimpin, seorang kepercayaan Firaun. Sangat mudah baginya untuk balas dendam dan melibas semua kakak-kakaknya yang telah melakukan kejahatan keji kepadanya. Mereka pernah menjual dirinya sebagai budak dan membohongi ayahnya bahwa Yusuf telah mati diterkam binatang buas. Alih-alih menuruti rasa sakit hatinya, luka batinnya, dendamnya, justru ia menangis dan berkata, kalau panjang perhatikan 19-21, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, sebab aku menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Sesungguhnya Yusuf tidak naif. Ia tahu dan sadar bahwa kakak-kakaknya mereka-reka yang jahat kepadanya. Sangat mungkin juga Yusuf sakit hati dan kecewa akibat ulah dan tindakan dari saudara-saudaranya. Namun Yusuf memilih melihat kehidupan dan bukan kematian dengan melampiaskan dendamnya, melampiaskan sakit hatinya. Itu bukan dipilihnya. Dengan memberikan pengampunan kepada
saudara-saudaranya, hakikatnya Yusuf telah membebaskan dirinya dari berbagai kebencian, dari akar pahit, dari rasa sakit hati yang mendalam, dan dari dendam kesumat yang ada dalam dirinya. Pada hakikatnya ketika kita mengampuni orang yang telah melukai hati kita, membuat kita sedih, membuat kita susah, membuat kita menderita, tidak saja membebaskan kita dari kungkungan rasa bersalah, melainkan pada saat yang sama kita sedang membebaskan diri kita dari segala akar kepahitan, dari rasa sakit hati. Kita sedang memulihkan diri sendiri, memulihkan orang lain pula. Satu perkara, pengampunan itu memulihkan semua, baik bagi orang yang bersalah maupun bagi mereka yang terluka karena kesalahan orang lain. Pengampunan dalam kehidupan jemaat atau murid-murid yang mestinya juga berpatokan pada pengampunan Allah sendiri, yaitu pengampunan tanpa batas. Pasti kita mengenal lagu gubahan dari Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara hidup rukun bersama. Syair yang indah, syair yang luar biasa, sebuah doa, sebuah harapan tentang keluarga yang ideal, keluarga yang berjalan harmonis, keluarga yang rindu dipulihkan dan rindu memulihkan. Maka sekali lagi, dari Mazmur 133 hendak dimunculkan oleh sang pemazmur semangat untuk membina kehidupan bersama dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam kehidupan berjemaat, bergereja, sebagai saudara yang berdamai satu dengan yang lain. Maka dikatakan di sana, sungguh alangkah baiknya dan alangkah indah sekali tetap mengasihi, karena kasih adalah jalan untuk pemulihan. Pertanyaannya dalam ibadah penutupan bulan keluarga ini, yang terpenting mau atau tidak untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis, keluarga yang ideal. Kita rela atau tidak? Atau justru kita akan memilih tetap menyimpan sakit hati, menyimpan dendam kita, tetap membiarkan keretakan itu semakin melebar, semakin pecah dan sebagainya. Atau kita belajar seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Dia punya kesadaran, dia punya kerelaan untuk mengampuni saudara-saudaranya yang telah mereka-rekakan sebuah kejahatan terhadap dirinya. Meskipun saya yakin itu bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah, tetapi ada contoh, ada teladan, dan itu bisa dilakukan. Dan endingnya sangat-sangat luar biasa. Endingnya sangat-sangat membahagiakan. Apa ya pengen toh kita ini, keluarga kita akan hancur terus-terusan? Keluarga kita retak seterusnya? Kan tidak mungkin. Ada harapan, ada satu kerinduan, ada satu doa, keluarga kita menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang dipulihkan, keluarga yang rukun, keluarga yang damai. Sekalipun dalam perjalanan memang ada
riak-riak yang tidak bisa kita hindarkan. Oleh karena itu, kita senantiasa diajarkan dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita praktekkan, kita terapkan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing dengan satu semangat, dengan satu harapan, keluarga kita dipulihkan. Gereja kita dipersatukan, dipulihkan menjadi keluarga besar yang harmonis. Keluarga kecil yang harmonis, keluarga yang bahagia. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga panjenengan. Amin. Kita akan responi firman Tuhan dengan pujian, sungguh alangkah baiknya. Saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Kita menyatukan hati dalam doa syafaat, sandarkan kita berdoa. Sungguh Tuhan, di dalam kami mengarungi bahtera kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, ada konflik, ada gesekan, ada benturan-benturan yang acap kali berkepanjangan, yang acap kali membuat renggang hubungan relasi antar anggota. Itu kami alami, itu kami sadari betul ya Tuhan. Kadangkala kami masih menyimpan rasa sakit hati, menyimpan kepahitan-kepahitan, menyimpan luka-luka batin, dan itu kami biarkan tinggal dalam hati kami sampai bertahun-tahun, sampai berkepanjangan waktunya. Tapi kami sungguh bersyukur hari ini Engkau memberikan rema, Engkau memberikan kesaksian kehidupan keluarga Yusuf dan saudara-saudaranya yang tadinya berkonflik, yang tadinya renggang,
yang tadinya ada keretakan bertahun-tahun lamanya, Engkau berkenan memulihkan mereka, menjadikan mereka utuh kembali ketika Yusuf dengan ketulusan hati membuka diri, memberikan pengampunan, rindu adanya pemulihan. Dan hari ini kami sepakat, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini masih ada konflik, ada perseteruan, ada kebencian, ada dendam. Kami belajar akan mulai melembutkan hati kami, mulai belajar saling mengasihi, saling mengampuni. Dan kami rindu keluarga kami dipulihkan, keluarga kami menjadi utuh, keluarga kami berjalan harmonis. Kami rindu menjadi keluarga yang ideal, rukun, berdamai. Alangkah baiknya, alangkah indah. Itulah kerinduan kami di ibadah penutupan bulan keluarga ini. Kami amini dan kami rindu nyata, terbukti dalam kehidupan kami ke depannya sebagai keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, di tengah-tengah rasa syukur dan sukacita kami ya Tuhan, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaannya, terkhusus mereka yang sakit ya Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Agus Soekarno, Kelompok Jebres 1, Bapak Wiyadi Jebres 5, Ibu Darno Jebres 6, Ibu Saminem Tekyanto Jebres 8, Bapak Ibu Edi Mulyono, Kelompok Jebres 10, Bapak Ibu Suroso Jebres 12, Bapak Sarjono Jebres 13, Ibu Parmi Slamet Jebres 13, Ibu Trias Jebres 14, Ibu Sabtowinarti Jebres 14, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkenan menjamah mereka, memberkati mereka, memberikan kekuatan pemulihan, bahkan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Sanyalah kayak berdoa untuk gerejamu GKJ Jebres ini. Kayak bersyukur di tanggal 28 Oktober 2021 kemarin kami boleh bersama-sama menghayati perjalanan gereja kami dewasa di usia 19 tahun. Sebuah berkat yang luar biasa yang boleh kami hayati, yang boleh kami rasakan dalam perjalanan sebagai gereja yang dewasa. Kiranya Engkau semakin menguatkan masing-masing pribadi, terus dan terus memberikan hati melayani, memberikan hati yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih-lebih Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah persoalan yang kami hadapi, mampukan kami tetap teguh berdiri, tidak goyah, dan terus punya kerinduan melayani Engkau dari waktu ke waktu. Berkati pelayanan, berkati program-program yang telah kami susun, kiranya senantiasa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan berkat bagi jemaat-Mu. Kami bersyukur serangkaian acara ulang tahun gereja kami telah kami lakukan dan penyertaan kasih Tuhan dari acara kegiatan baksos, kegiatan persekutuan doa, ibadah HUT, dan hari ini perayaan juga boleh kami lakukan, semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Berkati anak-anak kami yang sedang studi, Engkau berikan rasa tanggung jawab, takut akan Engkau, kerinduan terus belajar untuk menggapai harapan, cita-cita mereka dalam terang kasih Tuhan. Berkati mereka dalam kegiatan PTM, berkati keluarga, berkati anak-anak kami, berkati pihak sekolah dan menyelenggarakannya sesuai dengan protokol kesehatan. Anak-anak kami dapat belajar dan terlindungi
dari bahaya corona, semuanya berjalan lancar oleh karena berkat kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami yang memberikan pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Berkati bangsa dan negara kami di tengah-tengah menghadapi gelombang virus corona ini, mampukan kami tetap bertahan dan dipulihkan berbagai hal, baik ekonomi, sosial, ekonomi, semuanya dipulihkan. Kami boleh menatap masa depan, bila pandemi ini akan berlalu, dan kami boleh menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Berkati usaha-usaha pemerintah, baik melalui protokol kesehatan, melalui kebijakan PPKM, kebijakan vaksinasi, semuanya berhasil oleh karena kasih Tuhan. Ilah Bapa, doa seru kami yang kami pintam setu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Berilah yang terbaik kepada Allah, karena Allah telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, tetapi ingatlah pemberian kita kepada Allah bukan untuk membalas pemberian Allah kepada kita, namun sebagai respon atas pemberian Allah itu, marilah kita senantiasa mengingat firman Tuhan dalam kitab Malekai 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Mari kita nyanyikan NKB 133 bait yang pertama dan yang ketiga. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Atas kecukupan dari kasih-Mu baru, syukur atas pekerjaan walau tubuhku lebam, syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa, kami hantarkan. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami juga ucap syukur terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami mengumpulkan persembahan yang berupa persembahan mingguan, persembahan bulanan operasional, persembahan persepuluhan, persembahan janji iman. Bapa di dalam surga, tolong Bapa, kuduskan persembahan ini agar persembahan ini dapat kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu.
Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Tolong Bapa, berilah satu rasa takut akan Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Allah berkati, Allah sertai kami sampai rumah dapat bertemu dengan keluarga kami kembali dalam keadaan penuh keselamatan. Bapa di dalam surga, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Ucapan syukur dan doa permohonan hanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Jemaat sedang berdiri. Di dalam pengutusan kita meneguhkan kerinduan kita, doa-doa kita dalam sebuah keluarga. Kita memujikan bersama keluargaku. Berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat
bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu pada Tuhan, Allah yang memulihkan ada bersama dengan keluarga kita. Terimalah pemulihan dan pemeliharaan Allah Sang Sumber Kasih Karunia. Terpujilah Tuhan. Sekarang satukan hati dan terimalah berkat-Nya. Engkau dan seisi rumahmu disertai dalam kasih utuh, supaya engkau diteguhkan melewati jalan-jalan hidupmu. Penyertaan Bapa, Putra dan Roh Kudus bersamamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah hari ini, nanti untuk yang keluar atau yang pulang dari belakang dan akan dipandu oleh majelis yang bertugas. Kita akhiri pada hari ini dengan menaikkan pujian nyanyian Kidung Baru 188 bait yang pertama.